Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 28 Februari 2025. Sari berita penting. Alat berat tak kunjung datang, warga Lembah Masyurai terisolasi akibat longsor. Berita kedua, daftar lokasi perampokan Budi Handuk di Jambi dan Sumatera Barat kerugian miliaran rupiah. Berita ketiga, tim Klewang bekuk peraku curanmor sempat jatuh saat dikejar. Berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Lembah Masyurai menyebabkan tanah longsor yang menutup badan jalan provinsi di perbatasan Desa Kotorami dan Desa Talang Asal, Kamis 27 Februari 2025. Tokoh pemuda Luhak 16, Mukhlisin, mengatakan longsor terjadi di Tanjakan Sisin, Desa Kotorami, dan hingga kini alat berat dari pemerintah belum tiba di lokasi. Tadi kami mendapat informasi alat berat sudah jalan, tapi sampai sekarang belum sampai. Dampaknya luar biasa karena ada 2,5 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, dan sebagian Lembah Masyurai, ujar Mukhlisin dihubungi media. Ia menambahkan keterlambatan penanganan tersebut membuat warga terisolasi. Bahkan seorang pasien stroke di Puskesmas Muara Madras harus segera dirujuk ke Bangko, namun ambulan tidak bisa melintas akibat longsor. Mukhlisin juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait alat berat yang sebelumnya ditempatkan di wilayah kaki Gunung Masyurai, namun hingga kini berada di Bangko. Dulu zaman Gubernur Zumi Zola, alat berat ditempatkan di kecamatan-kecamatan kaki Gunung Masyurai karena daerah ini rawan bencana. Sekarang tidak ada, sehingga setiap kali longsor terjadi penanganannya lambat, katanya. Ia berharap pemerintah segera mengirim alat berat agar akses jalan dapat dibuka kembali. Jangan selalu terlambat ketika bencana terjadi. Ini bukan hanya soal akses, tetapi juga ekonomi warga. Jika hasil panen seperti cabai tidak bisa segera dijual ke Bangko, besok sudah busuk dan petani merugi, tegas Mukhlisin. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah membuat sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien untuk mengantisipasi bencana di musim hujan ini. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, serangkaian aksi oleh perampokan terorganisir dengan senpi senjata api dan kekerasan terjadi di beberapa wilayah di Jambi dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Para pelaku menyasar toko emas, rumah korban, hingga tempat usaha dengan membawa kabur uang tunai serta emas dalam jumlah besar. Ungkap Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Nanang Subekti, Kamis 27 Februari 2025. Berikut ini daftar lokasi perampokan yang dilakukan oleh kelompok Budi Handuk CS. Dalam laporan polisi yang tercatat, perampokan pada 7 Februari 2025 di Sanga Desa, Kabupaten Muba, Musi Banyuasin, mengakibatkan korban kehilangan uang tunai 400 juta rupiah serta perhiasan emas senilai 56 suku. Sementara itu, peristiwa toko emas Handiko Merangin pada tanggal 16 Juli 2018 menyebabkan kerugian emas seberat sekitar 2 kg dengan nilai 1,3 miliar rupiah. Kasus lain terjadi di Muaro Tabir, Kabupaten Tebo pada tanggal 26 Agustus 2024, di mana perampok membawa kabur emas seberat 1 kg dan uang tunai 400 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 6 Desember 2024 di Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, korban mengalami kerugian kehilangan uang senilai 35,5 juta rupiah. Dalam kejadian di Darmasraya, Sumatera Barat, tanggal 17 Januari 2025, pelaku berhasil merampas uang tunai sekitar 197 juta rupiah. Aksi-aksi kejahatan ini dilakukan secara terorganisir
dengan target utama tempat yang menyimpan barang berharga dan uang dalam jumlah besar. Sebelumnya, rampok bersenjata api ditangkap oleh tim gabungan dari Resmob Polda Jambi dan Polda Sumatera Selatan. Berhasil diungkap setelah bersaksi di berbagai daerah. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Nanang Subekti menerangkan tim gabungan mengamankan 4 tersangka yang diduga terlibat dalam serangkaian aksi perampokan bersenjata di wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Para tersangka berasal dari berbagai daerah dan memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksinya, jelas Nanang Subekti, Kamis 27 Februari 2025. Salah satu tersangka utama adalah Budi Santoso alias Budi Handuk, pria berusia 35 tahun asal Purworejo. Ia berprofesi sebagai petani dan berdomisili di Jalan Matulesi, Kotoraja, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, Jambi. Selain Budi, polisi juga menangkap Edi Purwanto alias Pur, buruh berusia 47 tahun yang tinggal di Desa Megang Sakti, Kelurahan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. 2 tersangka lainnya adalah Komar alias Latif berumur 50 tahun dan Sumari alias berumur 44 tahun yang bekerja sebagai kuli dan berasal dari daerah yang sama dengan Edi. Keempat pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap peran masing-masing dalam setiap aksi kejahatan yang mereka lakukan. Polisi terus mengembangkan penyelidikan guna memburu kemungkinan tersangka lain yang masih berkeliaran. Nanang menjelaskan kasus perampokan dengan kekerasan ini terkait dengan 5 laporan polisi yang terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2025 di wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Perampokan pertama terjadi tanggal 7 Februari 2025 di Dusun 6, Desa Keban 1, Desa Sangadesa Muba. Korban Agus Pratama kehilangan uang tunai 400 juta rupiah dan perhiasan 56 suku. Pada tanggal 16 Juli tahun 2018, aksi serupa terjadi di toko emas Handiko Pasar Desa Muara Belang, Merangin. Korban Handiko berumur 35 tahun mengalami kerugian emas seberat 2 kg senilai 1,3 miliar rupiah. Tanggal 25 Agustus 2024, perampokan terjadi di Jalan Poros Pasar SPB, Desa Bangun Seraten, Muaro Tabir, Tebu. Korban Wendy Rizky Khalid berumur 32 tahun kehilangan emas seberat 1 kg dan uang tunai 400 juta rupiah. Kasus berikutnya terjadi di tanggal 5 Desember 2024 di Jalan Koridor PT WKS Muaro Kilis, Tengah Ilir, Tebu. Korban bernama Siono berumur 51 tahun mengalami kerugian uang tunai 35,5 juta rupiah. Perampokan terakhir terjadi tanggal 16 Januari 2025 di Toko Barokah, Jorong Sungai Betung, Koto Baru, Darmasraya. Korban bernama Marzal berumur 57 tahun mengalami luka tembak dan kehilangan uang tunai 197 juta rupiah, jelas Nanang. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelima kasus ini diduga dilakukan oleh kelompok perampok yang terorganisir. Modus yang digunakan meliputi ancaman kekerasan hingga penggunaan senjata api, seperti yang terjadi pada kasus di Darmasraya. Polisi kini terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dan jaringannya. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, seorang pelaku tidak pencurian dengan sepeda motor curanmor beraksi di depan toko beras di kawasan Lubuk Lintah, Kecamatan Koranji, Kota Padang. Berhasil diamankan tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Kanit Reskrim Polresta Padang Ibtu Adrian Afandi mengatakan bahwa pelaku tersebut berinisial EP berumur 34 tahun yang merupakan warga Kabupaten Pesisir Selatan. Katanya penangkapan pelaku curanmor tersebut berlangsung dramatis karena pelaku berusaha kabur dari kejaran polisi di jalan raya hingga terjatuh dan akhirnya dapat diamankan polisi. Pelaku pencuri 1 unit sepeda motor
Honda Supra X yang terparkir di depan toko. Aksinya tersebut terekam oleh kamera CCTV dan korban selanjutnya melaporkan ke Polresta Padang, jelas Ibtu Andrian. Karena dengan adanya bantuan dari rekaman CCTV tersebut, ungkap Ibtu Andrian, tim dengan mudah dapat mengungkap identitas pelaku hingga mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari malam, pelaku terdeteksi sedang berada di sekitaran Jalan Sutomo, Kecamatan Padang Timur, dan petugas kemudian melakukan upaya penangkapan. Saat hendak diamankan, terduga pelaku ini mencoba melarikan diri dengan sepeda motor, ungkap Adrian. Setelah itu, aksi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku pun terjadi, hingga dengan sepeda motor yang dikendari pelaku jatuh di kawasan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur. Selanjutnya terjatuh, akhirnya pelaku dapat diamankan dan selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.